Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ki Bledek Kantil. Bagaimana kabarnya Sobat Bledek? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Pokoknya jangan ada kata putus asa. Karena semua persoalan dalam kehidupan kita itu sejatinya ada jalan keluarnya. Oke, kali ini Ki Bledek mau membahas tentang wuku, masih berhubungan dengan penjelasan wuku yang kemarin-kemarin ya. Kali ini wuku yang ke-17. Wuku yang ke-17 itu adalah wuku Kuru Welut. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, seperti biasa, yang belum subscribe, di-subscribe dulu, di-like, di-komen, di-share ke teman-teman kalian. Jangan lupa tombolnya juga dihidupkan. Oke ya, tombol loncengnya. Oke. Kita masuk ke pembahasan ya. Wuku Kuru Welut. Wuku Kuru Welut itu rotasinya sama. Semua wuku itu rotasinya 7 hari. Dimulai dari Minggu Wage sampai ke Sabtu Kliwon. Itu wuku Kuru Welut. Dan kalau yang sudah mendengarkan tentang penjelasan wuku kemarin, wuku sama weton itu berbeda ya. Jadi di satu wuku mungkin di satu wuku itu mungkin ada 7 weton. Jadi ada rotasinya 7 toh, itu ada 7 weton. Dan setiap weton itu ada di sekitar 5 wuku. Jadi sama-sama weton Minggu Wage belum tentu semuanya itu sama di wuku Kuru Welut. Bisa jadi di wuku lainnya. Jumlah wuku ada 30. Oke, ini hanya penjelasan singkat tentang masalah wuku ya. Mungkin baru mendengar atau baru melihat yang wuku sekarang ini. Jadi Ki Bledek jelaskan secara singkat apa itu wuku. Oke, wuku Kuru Welut rotasinya 7 hari, yaitu dari Minggu Wage sampai dengan Sabtu Kliwon. Perwatakan dari orang-orang wuku Kuru Welut ini, dia bagaikan banyu bening ing jembangan atau air yang jernih di dalam baskom. Itu menandakan kalau orang ini banyak ilmunya, dia senang mencari ilmu, maka itu dia banyak sekali ilmunya, dia memahami berbagai macam keilmuan. Ada yang lewat, ini di dekat jalan masalahnya. Oke, kita teruskan. Terus orang dari wuku Kuru Welut ini itu mudah mengambil hati seseorang, dalam artian membuat orang lain itu senang terhadap dirinya. Itu mudah, dia mudah melakukan itu. Jadi gampang lah ya. Apalagi dia meluluhkan hati seseorang, itu dia melakukannya dengan mudah. Karena memang itu adalah suatu kelebihan dari orang-orang wuku Kuru Welut. Terus dia juga orangnya jujur, terus memiliki budi yang luhur. Dia orangnya baik hati. Itu perwatakan dari wuku Kuru Welut. Semua wuku itu ada yang namanya perlambang. Jadi ada yang pohon, ada yang burung, ada yang gedung, ada yang bokor, ada yang senjata keris atau senjata apalah. Itu ada perlambang-perlambangnya. Semua wuku itu ada perlambangnya. Untuk wuku Kuru Welut itu perlambangnya yang pertama adalah pohon. Pohonnya itu dari wuku Kuru Welut ini pohon parijata. Pohon parijata itu melambangkan orang ini, wuku Kuru Welut ini banyak menolong orang atau senang menolong orang. Dia juga keberuntungannya besar. Jadi masih sinkron sama yang perwatakannya tadi, karena perwatakannya itu memiliki budi yang luhur. Jadi sinkron sama perlambangnya dengan pohon parijata. Pohon parijata itu
memperlambangkan orang itu suka menolong, banyak menolong, dan memiliki keberuntungan yang besar. Terus perlambang kedua adalah burung. Kalau di buku Kuruwelud ada perlambang burung. Burungnya adalah burung puter. Burung puter ini memperlambangkan kalau orang wuku Kuruwelud ini orangnya tepat janji, atau dia tidak pernah mengingkari janjinya. Dia akan berusaha untuk menepati apa yang sudah dikatakan, menepati janjinya. Ini sinkron dengan perwatakannya. Perwatakan yang tadi Kibledek sebutkan adalah jujur. Jadi perwatakan dari wuku Kuruwelud adalah jujur. Dia juga akan menepati janjinya. Apa yang sudah dijanjikan pasti akan ditepati. Ciri-ciri orang jujur itu juga dia amanah akan janjinya. Dia akan menepati semua yang dijanjikan. Meskipun nantinya agak meleset, dia pasti akan memberikan penjelasan sebelum hari hanya. Sebagai contoh, jika dia janji akan bertemu Senin jam 9, di saat Senin jam 9 belum terjadi, tapi dia sudah merasa agak terlambat, dia pasti akan menghubungi. Jadi menginformasikan. Jadi orang yang berjanji dengan orang wuku Kuruwelud ini, kebanyakan dia akan senang, akan puas karena janjinya tidak diingkari, pasti ditepati. Terus perlambang dari burung puter ini adalah kalau dia berdebat, dia memang seolah-olah awal-awalnya terlihat mengalah, tapi nanti akhirnya dia akan yang memenangkan perdebatan itu. Ini juga sinkron dengan perwatakannya, yaitu perwatakannya mudah mengambil hati seseorang ya. Jadi memang pertamanya dia terlihat kalah atau kita sebut mengalah. Namun pada akhirnya yang menang tetap orang Kuruwelud ini karena dia memang pintar mengambil hati seseorang. Jadi meskipun orang itu berdebat dengannya, tetap aja nanti akhirnya hati orang tersebut yang berdebat dengan orang wuku Kuruwelud ini akan luluh terhadap wuku Kuruwelud ini. Terus orang wuku Kuruwelud ini memiliki ciri yaitu dia jarang berkata kotor atau tidak mau berkata kotor. Kata-katanya kebanyakan itu kata-kata yang baik. Semarah-marahnya orang Kuruwelud, dia akan berkata dengan baik. Jadi dia menghindari kata-kata yang kotor atau kata-kata yang jelek. Untuk ketiga yaitu perlambang gedung. Perlambang dari Kuruwelud ini gedungnya itu di depan. Gedung di depan itu menandakan kalau orang Kuruwelud ini kadang suka pamer. Ya, ini adalah sisi negatif dari orang Kuruwelud. Jadi dia memang orangnya kadang suka pamer. Dia tidak mau disepelekan. Tidak mau disepelekan oleh orang lain lah. Oke, yang berikutnya perlambang. Di sini ada 4 perlambang dari Kuruwelud, yaitu tadi pohon, burung, gedung. Yang terakhir adalah membawa senjata cakra. Membawa senjata cakra ini menandakan atau bisa diartikan, bentar ada motor lewat. Membawa senjata cakra ini bisa diartikan sebagai jiwa perwira atau jiwa pengayom atau jiwa yang melindungi lah ya. Jadi orang Kuruwelud ini memiliki jiwa perwira dan melindungi. Ini bisa tadi hampir sinkron dengan pohonnya. Pohon parijata itu tempat sebagai dia banyak menolong orang.
bisa dikatakan suka melindungi orang, suka menolong orang itu hampir sama ya. Jadi sinkron untuk arti dari membawa senjata cakra. Oke, jadi dari kesimpulan semua ini, orang-orang wuku Kuruwelut itu termasuk orang yang memiliki budi luhur, orang yang baik hati. Jadi orang wuku Kuruwelut ini orang yang baik hati, memiliki sisi positif yang besar. Dia suka melindungi, dia berjiwa perwira, tetap dia adalah jiwanya memang jiwa orang-orang yang suka melindungi, suka menolong orang lain. Dia memiliki banyak pengetahuan atau banyak ilmu. Dia juga jujur, semua janjinya ditepati, atau bisa dengan kata lain berusaha semua janji yang dia ucapkan dia tepati. Dia berbudi luhur, dia baik hati, dan dia tidak tidak mau berkata kotor. Semua ucapannya kebanyakan ucapan-ucapan yang baik. Oke, itu kesimpulan dari orang-orang wuku Kuruwelut. Jadi di sini Ibledek tegaskan lagi, kalian mau percaya atau tidak itu monggo, terserah kalian. Di sini hanya sebagai alat, sebagai media untuk mengintrospeksi diri kita, untuk mengenal diri kita. Jadi media ini bisa kita sinkronkan nanti dari weton kita, terus buku kita apa, itu nanti kita bisa mengambil kesimpulan yang lebih mendekati dengan siapa diri kita. Oke, semoga bermanfaat, semoga kalian selalu sehat walafiat, tetap semangat, jangan pernah putus asa, karena semua persoalan di dalam kehidupan kita itu ada jalan keluarnya. Carilah kalian jalan keluar, insya Allah semua persoalan ada jalan keluarnya dan semua persoalan akan terselesaikan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibledek.